Mikir. Ada orang sakit hati, ada orang yang tidak dapat tempat, ada orang yang terpinggirkan, ada orang yang tidak dapat bagian, ada orang yang dibayar. Jangan lupa, ada yang memelihara kok ini. Ada yang memelihara. Contoh, hoax. Asal kata hoax itu adalah hokus. Hokus itu artinya adalah mengelabui. Mengelabui. Fungsinya apa? Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui. Mengelabui orang dungu. Yes. Saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Karena itu yang terjadi. Jadi skandal alam Loh, lokal itu. Jadi hari skandal. ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai. Bahwa saya akui bahwa saya gerusa-gerusu. Namanya kita baru belajar ya. Orang-orang yang ibadahnya Asal baik usul pun dari hoax dikelabui. itu. Referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup Anda itu harus asal usul banyak pertama. membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu Karena referensi paling Anda dasar memiliki satu untuk referensi belajar seperti tentang itu. hoax. Kalau Anda hanya persepsi dan tunggal, memang itu jadi bahaya memang. Kita tidak memahami itu, mungkin juga bahasa Inggrisnya kacau. Ya, kalau kita baca benar-benar kita buka ini, makanya jangan buka Google bahasa Indonesia. Harus juga pakai yang cari bahasa Inggris sehingga muncul hoaxnya itu yang jelas gitu. Kamus Bahasa Indonesia memang KBBI itu mengatakan hoax itu adalah berita bohong. Tapi kalau kita telusurin lagi kamus dalam sains, itu jelas sekali kok. Itu adalah kebohongan yang dibuat. Kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Tujuannya jahat ini. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Ya enggak? Itu strategi iblis itu, hoax itu strategi iblis, mau dipertahankan. Saya pemimpinnya, saya tanggung jawab. Saya akan ke neraka, saya akan ke neraka. Dan begitulah mereka yang ingin berkuasa selalu. Melemparkan hoax kan dengan tujuan. Dan apakah itu dibayar oleh dari dalam negeri? Ini ada kaki tangan juga. Ini kan cyber war, Bang Garni. Ini kan sekarang hoax itu bukan bohongan biasa. Ini sudah didesain dengan teknologi, pakai algoritma pula. Yang tidak ada hatinya. Tidak ada hatinya itu algoritma. Televisi sekarang Bang Karni ini kuat karena medsosnya. Kita lihat bagaimana streamingnya, kekuatannya. Dewan Pers mengumumkan data tahun 2017. Ternyata media online ada 43 ribu. Media online. Tahu berapa yang profesional Bang Karni? Hanya 4%. Jadi hanya 168 dari media online itu yang didukung oleh orang-orang profesional. Apa poin saya? Ada teknologi, ada kejadian, ada omongan-omongan seperti ini, ada perilaku-perilaku baru. Ini kan ditonton orang dan menimbulkan perilaku-perilaku dan menimbulkan nanti dampak-dampak tertentu. Kemudian kita lihat lagi, dulu Dewan Pers itu, terus kemudian ada undang-undang pers kan. Pers mengatur, ada gatekeepernya, ada kode etiknya. Bang Karni ini ngomong juga ada kode etiknya. Tidak bisa sembarangan. Kita semua tahu ada caranya. Tapi kan sekarang dengan kebebasan, ketika kebebasan terjadi, bandulnya, ini kan kebebasan seperti apa yang kita inginkan. Tentu harus dengan tanggung jawab. Kita punya Pancasila. Bagaimana persatuan ini kita tegakkan? Moda sosial. Moda sosial itu perekat kita. Sehingga jadilah Indonesia ini. Tapi kalau kita kemudian jadinya bertengkar satu sama lain, nggak ada lagi Bang Karni. Yang terjadi adalah kita akan tinggal kembali di dalam gua-gua, bukan lagi menjadi suatu bangsa yang bersatu, tetapi adalah tribes. Suku-suku yang kecil-kecil karena perbuatan dari satu dua orang yang barangkali diuntungkan dan mendapatkan kesempatan. Dan barangkali juga karena dia tidak pandai, tidak cermat membaca referensi-referensi ke depan. Kita selalu mengacu pada masa lalu, kita berpikir yang masa lalu itu adalah selalu benar, dan kemudian kita tidak melihat apa yang harus kita hadapi di masa depan, kemudian kita terperangkap, dan akhirnya kemudian kita menyesali. Saya minta klarifikasi, Anda mengatakan bahwa ALC itu oposisi. Kapan saya ngomong bahwa Ada. ALC oposisi? Bahwa itu Oke. forum oposisi. Oke, saya Ada terangkan sekarang. videonya. Oke, saya terangkan ya. Kenapa ILC itu oposisi? Gitu. Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Tapi gara-gara Anda bicara, ALC anggap orang oposisi. Kenapa Anda bilang lagi bahwa ALC tempat Anda berbohong? Saya nggak bilang berbohong, tempat saya ngibul. Tempat saya ngibul. Lain dengan berbohong. Sekarang juga saya lagi ngibul. Jadi
pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Bikin